si literasi itu bakal kepake banget pada saat kita ngerjain skripsi. Literasi is just not about reading, just not about writing. Literasi di SMA ITA Rohman itu adalah literasi terbaik sekota Banjarbaru. Ada data yang menunjukkan kita tuh jumlah penduduk 270 juta jiwa. Ya. Tetapi jumlah buku kita itu 22 juta doang. Dia cuma sekedar membaca dan menerima informasi, maka akan ada persepsi yang salah, akan ada pengambilan informasi yang salah. Nah, kayak kalau misalkan waktu bisa diulang, Anam pengen masuk pondok deh, serius. di sini itu ibaratnya kayak mau lulus sidang skripsi. Bener. Kita harus presentasi. Iya. Mau yang dia itu introvert, mau yang dia extrovert, semua harus maju. Semuanya maju. 2 materi yang bikin saya tercengang. Apa 1, tuh? personal branding. Oke. Anak SMP bahas masalah personal branding. Ih, mantep tuh. Gimana tuh? Itu materi kita kuliah gak sih? Iya. Personal branding itu Iya. materi kuliah. Iya. Kemudian Baru kedua, dapetan di kuliah. sama. Kemudian brand root. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin saya Nana, aka Zul Jahro. Hari ini kita ketemu lagi bareng saya bersama dengan salah satu narasumber yang very energetic. Ibaratnya kalau ada MBTI, dia extrovertnya mungkin 100 kali ya. Soalnya kadang-kadang saya ini extrovert, tapi kalau dihadapin dia kayak rasa energinya kuat banget. Kenalin hari ini bersama kita semua Ustazah Anggita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ampun, kita ini menyala 99 karena kita kelahiran yang dari tahun yang sama ya. That's right. Oke, Ustazah Anggita ini kesibukannya apa nih selain jadi ustazah? Kesibukan saya 8 jam menjadi ustazah, lalu kemudian 8 jam berikutnya menjadi ibu rumah tangga yang baik. Wah, pede banget lagi. Pede banget lagi jadi ibu rumah tangga. Amin ya Allah, semoga jadi ibu rumah tangga yang banget. Ini maaf ya Ustazah kita yang denger ini tuh siswa-siswa kita beserta orang tuanya. Ini kita kayaknya podcastnya jadi Gen Z banget dah. Berarti mulai dari awal aja kali ya. Enggak usah, jangan di restart lagi, kepanjangan ini nanti. Gitu. Ya udah enggak apa-apa sih ya. Oke. Mau nyapa siswa-siswa. Halo, assalamualaikum siswa-siswa ustazah yang sangat saleh dan saleha. Tadi Apa mau kabar selibut. semua pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hamasa. Semangat. Hamasa. Yes. Dan orang tua semuanya yang mendengarkan podcast pada hari ini. Ya. Silakan. Kocak. Ya. Oke, ya. Baiklah. Ustazah Anggita ini salah satu guru dari Sekolah Islam Terpadu Ar-Rahman Banjarbaru. Kebetulan beliau ini ngajarnya di SMA, ya enggak? Betul, ngajarnya di SMA. Benar. Udah dari tahun berapa saja? 2022. 2022. Dia 1 tahun di atas saya ya, saya 2023. Nah, ini kaget. Sorry. Jadi hari ini kita akan bahas-bahas tentang topik-topik. Salah satu topik yang akan kita bahas banget hari itu tentang literasi. Karena kebetulan beliau ini adalah partner saya. Karena kita baru aja ngerasain Ar-Rahman Greatest Moment. Dan dia adalah partner saya sebagai penulis. Kita sama-sama penulis yang sama, kita sama-sama co-writer dan sutradara yang untuk drama. Jadi kita akan bahas masalah literasi kali ini. Karena itu masih berhubungan teman-teman. Itu masih berhubungan ya. Oke, Ustazah Anggita. Ini pertanyaan pertama banget ya. Mungkin agak menjarah ke agak pribadi sih. Boleh kali ya? Boleh kan? Boleh aja sih. Kalau nggak boleh, selesai aja podcast kita hari ini. Oke. Close. Stop sampai sini. Cuma assalamualaikum gitu. Enggak ya? Kali. Dah. Ya oke. Oke. Silakan saja. Nah, oke, Ustazah Anggita ini ngajar di SMA dan ngajarnya itu fisika. Oke. Dan juga ngajar geografi. Naam. Oke. Tapi basicnya kuliah di mana? Fisika. Basicnya fisika. Tapi juga ngajar geografi. Nah, tapi seneng banget sama kegiatan tulis menulis gitu kan. Nah, kenapa? Apa sih hubungannya sebenarnya gitu loh antara si fisika ini? Kita tahu fisika tuh agak lebih numerisasi ya. Bisa dibilang apa ya? Fisika tuh mata pelajaran yang I don't know, I think kalau sudah dengan fisika tuh tapi fisika tuh rame kok. Kecuali menghitung. Seru banget. Iya tahu. Seru banget.
seru banget. Ya kan benar kan siswa-siswaku yang sangat saleh dan saleha? Jadi pembenaran. Kayaknya di komen nanti enggak. Terus kenapa gitu loh? Kenapa jadinya apa hubungannya gitu loh? Menurut Ustazah Anggita gitu loh, fisika dengan literasi sendiri tuh kayak gimana? Ada hubungannya nggak? Sangat berhubungan erat banget. Apalagi kalau misalkan pas kita kuliah, yang sangat kepake banget pada saat kita si literasi itu bakal kepake banget pada saat kita ngerjain skripsi. Betul? Itu gak bakal apa ya? Iya lagi. Gak bakal dipungkiri sama seluruh mahasiswa dimanapun. Jadi kita tuh dipaksa untuk bisa meningkatkan literasi kita. Iya. Karena kita disuruh mencari bahan-bahan yang benar-benar relate sama data, relate sama fakta, relate juga sama apa yang kita teliti pada saat itu. Sehingga secara mengalir literasi itu everyday kita lakuin sebenarnya. Sehingga apa hubungannya sama fisika? Jelas sangat berhubungan. Contoh, kalau misalkan kita itu pengen tahu tentang apa ya? Tentang contohnya di momen gaya deh. Di pelajaran fisika kelas 11 pasti tahu nih. Jadi kalau misalkan di momen gaya itu sendiri itu bicaranya tentang apa sih? Apakah tentang hanya gaya kah? Atau tentang suatu momen saja kah? Itu kan tidak. Kita harus kulik lagi lebih jauh. Jadi sebelum mungkin kita mengenali apa yang namanya itu literasi, kita harus tahu dulu definisi si literasi itu sendiri. Oke. Kalau menurut Ustazah Nana sendiri, coba menurut Ustazah Nana nggak kebalik, hostnya siapa sih? Kenapa saya yang ditanya? Karena jujur kalau misalkan siswa-siswa Ana tuh kalau misalkan Ana setiap ngajar di kelas, itu pasti selalu Ana tanya. Always Ana tanya dulu satu-satu sebelum misalkan materinya tentang dinamika rotasi. Apa yang kalian ketahui tentang dinamika rotasi? Apa aja, terserah. Itu saja roda yang berputar. Oke, make sense kata Ana. Jadi Ana tuh biasanya ngulik apa yang mereka ketahui dulu di awal. Biasanya seperti itu. Metode ngajar always kayak gitu. Jadi kalau Anda mempertanyakan ke saya apa sih itu literasi gitu kan ya. Kalau saya pribadi menganggap literasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis. That's right. So kita belajar untuk critical thinking di sana, berpikir kritis, analitik, terus juga memahami sesuatu gitu kan. Producing juga bagian dari memproduksi sesuatu, itu bagian dari literasi. Karena inti dari literasi yang baru aja banget sih ya, bener-bener nonton gitu beberapa video-video YouTube. Literasi itu harusnya bisa menyampaikan sebuah informasi, ya kan? Betul. Nah, jadi kalau saya kira berarti harusnya literasi itu bisa menyampaikan sebuah informasi. Betul. Nah, Ustazah Anggita sendiri, berarti fisika itu ya, even di dalamnya terdapat banyak banget angka, tapi penyampaian teoritisnya itu adalah bentuk dari literasi. Benar atau salah? Betul sekali. Jujur, kita tuh nggak pernah bisa lepas dari yang namanya literasi itu sendiri. Benar tadi yang sudah disampaikan bahwa definisi dari literasi itu sendiri, kalau misalkan kita mau kutip dari KBBI, itu adalah suatu informasi yang dilakukan oleh individu untuk mencari informasi itu sendiri. Dia bisa memilah antara yang benar, antara opini, antara fakta, dan dia bisa memilah itu tadi, betul. Sehingga kalau misalkan mengacu dari sana, artinya kan literasi itu tidak sama dengan membaca dan menulis. Tidak sama dengan itu. Itu tagline kita pada hari ini ya kan. Tolong itu dikasih judul di situ. Underline sendiri dia. Underline sendiri. Literasi tidak sama dengan membaca. Itu garis besarnya. Sehingga karena kan kalau misalkan kita kulik nih tentang si literasi, kita masuk ke literasinya kan, bahwa kebanyakan orang-orang kalau misalkan ditanya apa itu literasi? Jawabannya adalah membaca. Iya, betul. Karena kan memang kalau rasanya di beberapa pelajaran itu masih meletakkan literasi di bagian jadwal pelajarannya. Dan kalau nggak salah SDIT Insanur Rahman sendiri kalau pagi harinya itu mereka juga menggelarkan membaca selama berapa menit, 15 menit mungkin ya, 15 sampai 30 menit kurang salah ya itu. Kalau salah tolong koreksi ya. Jadi ibaratnya mereka tetap menggelarkan membaca, tapi ternyata kita semua menggelarkan membaca literasi gitu loh. Tapi tadi dari saya yang sampaikan ataupun dari Ustazah Anggita sampaikan, ternyata literasi is just not about reading, just not about
writing, bukan hanya menulis, bukan hanya membaca. Betul. Nah, di posisi sekarang gitu ya, di posisi sekarang kita tahu ya, anak-anak sekolah kita ini, khususnya anak dari sekolah Islam Terpadu Ar-Rahman, SMP dan SMA itu mostly-nya adalah anak pondok, anak boarding ya, kita bilangnya anak boarding school, pondok yang sangat keren anak sekali, mahat gitu kan ya. Jadi emang HP itu gemji, gemji bahasa Korea ya, tidak diperbolehkan menggunakan, dibatasi ponsel, bukan tidak dibatasi, tapi memang tidak diperbolehkan menggunakan, karena kita kalau misalnya anak-anak mau akses internet, mereka menggunakan Chromebook kan, karena kita disediakan Chromebook, fasilitas sekolah, fasilitas sekolah dan komputer, kita punya lab gitu kan, ada SMP punya lab, SMA juga punya lab. Right. Nah, dengan posisi seperti itu, anak-anak kita itu berarti hiburan ya bukan hanya terfokus pada digital, karena kalau misalnya anak di luar sana mungkin mereka kan akan scrolling TikTok, Instagram, Reels, lagi short gitu, dan itu sangat memakan waktu. Kadang kalau misalkan udah scrolling sosial media, 5 jam sendiri, iya kan? Nah, dan 5 jam yang sangat sia-sia. Nah, dan anak-anak sekolah kita itu nggak kayak gitu. Dan kemarin bulan Ramadan lalu, waktu saya lagi bersama dengan salah satu narasumber bilang minat membacanya itu muncul karena dia sekolah di sini. Kenapa? Karena kita nggak punya hiburan lain, Kak, katanya. Kita nggak punya hiburan lain. Hiburan kami itu adalah membaca buku. Dan memang benar sampai sekarang anak-anak itu kalau baca buku ya mereka berani bergadang. Dan kadang-kadang nggak tahu ya kalau bener banget. Iya kan? Ya, pernah nemuin kayak mereka tuh pas kita kontrol ke asrama jam 7, biasanya kan anak-anak disuruh keluar kan, anak-anak keluar ayo, sudah waktunya sekolah kan. Itu di atas kasur mereka pasti ada buku. Pasti ada buku. Entah itu buku pelajaran yang mungkin belum dimasukin ke dalam tas, maybe. Oh iya, pasti. Tapi buku novel selalu dibawa. Dan keselnya itu kadang-kadang ya, ada guru yang ngomong gitu kalau misalnya di SMP ya, nggak tahu kalau di SMA ada yang kayak gini. Ini murid ini bawa buku nih, terpaksa kami ambil bukunya, saya ambil karena dia membaca saat pelajaran. Iya kan? Apakah di SMA juga ada kejadian kayak gitu? Alhamdulillah sih kalau dari selama anak ngajar itu tidak ada yang seperti itu. Karena benar-benar kami udah buat rules di awal bahwa selama pelajaran sajian kita rulesnya itu A, B, C, D, E, F, G. Ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Kalian sepakat. Mau ada yang dirubah, silakan dirubah. Jadi punya kesepakatan kelas, jadi nggak pernah. Nah, dan mungkin ya gitu tadi, karena mereka hiburannya membaca. Ibaratnya kalau misalnya anak sekolah lain waktu pelajarannya dia scrolling TikTok, scrolling sosial media mereka. Kalau anak kita pelajaran baca buku. Gak memperhatikan gurunya lagi nyatet tuh. Itu sebenarnya menurut Ustazah Anggita sendiri gitu ya, gimana dengan proses penggelakan membaca di sekolah kita sendiri? Membaca itu bagus banget, karena kan kalau misalkan kenapa sih kita tuh harus membaca buku? Pertanyaan itu, kenapa kita harus membaca buku? Karena saya takut tadi kalau disuruh ditanya lagi. Anda sebenarnya mau nanya, jujur, Anda sebenarnya mau nanya tadi, terus nanya dulu baru nanti Anda jawab kan? Gak bisa. Oke, Anda langsung aja. Maksudnya gini, kenapa kita tuh membaca? Karena kita mau tahu ide pemikiran dari orang lain. Buku itu ditulis oleh orang. Lalu kemudian dengan ide pemikirannya, dengan mungkin opininya dia, pengalaman hidupnya dia, lalu kemudian kita baca. Kenapa kita baca? Karena kita penasaran. Pasti kan kalau misalkan kita mau baca sebuah buku, kita baca judulnya, terus kita penasaran kan, isinya apa nih? Ini orang ngobrolin apa nih? Atau ada hal apa tentang di buku itu tentang kehidupannya dia? Karena kan dia ceritanya mungkin tentang biografi, ya buku-buku yang kayak gitu, something like that. Jadi pentingnya membaca sangat penting. Kalau misalkan kita mau tahu ide pemikiran orang lain. Jadi kalau misalkan kita tuh nggak perlu harus melakukan segala hal untuk tahu hal itu seperti apa. Maksudnya kita tahu racun itu mematikan, kita nggak harus minum racunnya dong terus mati. Iya betul. Benar. Tapi kita tahu racun itu bikin mati karena dari literasi tadi. Kita baca,
kita baca dari pengalaman orang lain yang mati minum racun. Contohnya, Kayak gitu. Jadi tuh contohnya kita tuh agak barbar dikit nih. mohon maaf, atau mungkin apa ya, ya kayak gitulah contoh-contohnya kurang lebih. Nah, apalagi contohnya, ada sih contoh yang lebih mainstream tapi gak usah deh ya. Contohnya kurang lebih something kayak gitu. Lalu kemudian sebenarnya ya, bukan, kalau misalkan kita mau balik lagi membahas terkait dengan literasi. Tadi kan kita membahas tentang membaca kan. Ana mau kembali lagi nih back ke awal tentang literasi itu tadi. Bahwa sebenarnya literasi anak-anak kita itu tidak rendah. Oke. Jujurly. Why? Ya Why? kan? Why? Karena salah satu data, oke kita tampilin data dulu ya. Bisa nggak nanti tampil di layar gitu data ya kan tentang rapor pendidikan SMA yang menunjukkan bahwa literasi di SMA ITH Ar-Rahman itu adalah literasi terbaik Kota Banjarbaru. Kalau misalkan bisa dikoreksi atau mungkin ini 100%. 100%. 11-12 aja dengan SMP ternyata. Ya SMP karena juga? kita, iya mirip karena kita kan satu instansi. Iya, satu instansi. Jadinya kayak 2 tahun ini, selama 2 tahun ini literasinya 100%. Artinya apa? Artinya sebenarnya literasi anak-anak kita itu tidak rendah. Oke. Yang rendah adalah biasanya kan nanti dikumpulkan kan. Kalau misalkan kita mau lihat grafiknya di UNESCO, misalkan mungkin bahwa ada data yang menyatakan bahwa ternyata literasi di Indonesia berdasarkan PISA tahun 2019 itu peringkat kedua loh. Dari bawah. Iya, kita kan 60. 60. Dari bawah. Jadi kita itu dari 70 negara. Mohon maaf kalau misalkan salah, dia bisa dikoreksi. Bisa kan. 70 dari 70 negara kita tuh peringkat ke 68. Sehingga apa? Itu data di tahun 2019. Yeah. Nah, itu kan permasalahan tuh yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui nih, ada masalah. Artinya kan ada permasalahan di atas permasalahan. Gimana sih bahasainnya? Permasalahan, kenapa jadi ada kayak masalah bawang. itu muncul? Okay. Dan ternyata Ana tuh ada nonton di salah satu video yang menjelaskan bahwa ternyata ada data yang menunjukkan kita tuh jumlah penduduk 270 juta jiwa. Tetapi jumlah buku kita itu 22 juta doang. Dikitnya? That's right. Itu jadi yang wow, dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, ternyata 22 juta doang bukunya yang tersedia. Sehingga apa? Perbandingannya adalah satu buku itu dibaca sama 10 orang. Oke. Nggak kebayang kan? Maksudnya makanya kan jadi kalau misalkan zaman-zaman kita tuh kan kalau mau pinjem buku itu ada batasannya 3 hari, kalau lewat dari itu denda. Itu ingat banget. Ya lagi. Karena keterbatasan itu tadi, keterbatasan buku yang tersedia. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, buku yang tersedia, udah tersedia nih, tapi ternyata buku yang tersedia itu adalah buku yang dibaca oleh kakek, nenek, moyang, bapak, ibu dulu kita yang dulu. Jadi buku lama. Itu kan gak make sense-nya sama yang sudah terjadi sekarang. Tidak diupdate, tidak di-upgrade kayak gitulah ya. Sehingga banyak buku-buku yang tersebut yang tersedia sangat disayangkan. Padahal anak-anak kita itu sangat literasinya sangat luar biasa, bisa diacungi jempol. Tetapi medianya, fasilitasnya yang tidak mumpuni. Sehingga itu yang sangat-sangat disayangkan sebenarnya ya, I think. Terus juga meningkat sih sebenarnya pada tahun 2022 kalau nggak salah kita tuh meningkat sedikit. Apanya tuh? Bahas bukunya? Literasinya. Oh, literasinya. Kira bukunya meningkat dari 22 juta. Harapannya sih bukunya ya yang meningkat ya kan. Kalau misalkan kita mau berkaca tuh di daerah-daerah ini buku ini buku secara fisik ya, bukan digital. Fisik. Itu kalau e-book itu nggak termasuk ya. Ini buku yang secara fisik. Hardcover. Betul. Jadi kalau misalkan literasi anak-anak kita udah oke. Tapi kalau misalkan fasilitasnya itu masih yang perlu untuk dibenahi sama-sama. Fasilitas ini nggak bisa dibenahin dengan benar. Fasilitas sama dibenahin sama-sama, khususnya kan dari pemerintah sendiri kan ya. Harusnya penggelakan membaca ini bukan hanya sekedar membaca. Memang benar kita itu mulai meningkat nih.
budaya membacanya. Betul. Tapi Setuju. ternyata budaya baca yang meningkat ini tidak signifikan meningkatnya, tidak linear dengan kemampuan analytical thinkingnya anak-anak. Iya. Ya kan? Kayaknya banyak banget ya di sosial media sejak kita siswa yang bingung kalau ditanya Pancasila tuh gimana? Contoh itu satu. Atau misalnya ditanya 6 kali 7 berapa? Lama jawabnya. Berapa ya? Atau misalnya rukun Islam ada berapa? Ada yang jawab nanti 7, ada yang Iya. jawab nanti 8. Astagfirullah. Itu baru rukun Islam nggak tahu. Dan Iya. yang paling serem kemarin ternyata ada siswa SMK yang nggak bisa baca. Oh. Oke lah. Nah, Wow. we moving on. Dengan proses kebanyakan orang sudah mampu membacanya, budaya membacanya sudah mulai tinggi, Yeah. tapi ternyata critical thinkingnya anak-anak, kemampuan mereka untuk menganalisa dan menganalisa sebuah masalah ataupun sebuah tulisan, Yeah. sampai informasi itu sampai dan diserap di otak mereka dan menjadi sebuah ide. Nah, itu sepertinya masih perlu jadi pembelajaran. Betul. Mungkin PR untuk besar. PR besar. Dan PR besar mungkin kalau kita lihat di sekolah kita sendiri itu belum menjadi masalah besar gitu loh. Tapi kita kan akan selalu menerima siswa. Ya, betul. Baik. Akan ada Ada jenis siswa-siswa peserta didik yang berbeda. karakteristiknya berbeda. Berbeda. lagi. Dan kemungkinan salah satunya adalah kemampuan analytical thinkingnya, itu bagian dari literasi tadi itu susah. Nah, bagaimanakah cara kita nih, menurut ustazah kita sendiri sebagai seorang guru gitu ya, bukan hanya budaya bacanya saja yang kita tingkatkan, tapi kemampuan analytical thinkingnya juga bisa kita tingkatkan, kemampuan understandingnya, pemahamannya, kemampuan mereka menganalisa itu juga bisa ditingkatkan. Caranya ya, habits. Oke. Jadi kita benahi dulu di habitsnya mereka. Dan kalau mau ngulik lagi ke belakangnya lagi, itu urgensi. Ya. Urgensi mereka untuk membaca itu apa? Mereka harus tahu dulu. Kenapa mereka harus membaca? Kenapa mereka itu harus mengetahui hal tersebut? Dan itu sebenarnya ada dan timbul dari naluriah sejak dini. Kenapa ya rumah itu besar? Kenapa ya mata itu 2? Kenapa ya hidung itu 1? Itu adalah analisis kritikal sebenarnya. Sudah masuk kepada critical thinking. Iya, betul. Dan biasanya mohon maaf sebelumnya ya, kebanyakan kalau dari pengalaman Ana pribadi itu dipatahkan oleh argumen bahwa kamu tuh nggak usah mempertanyakan hal itu, kayak gitu biasanya. Bukan hanya biasanya dari orang-orang terdekat, apalagi yang dekat. Salah satunya adalah keluarga. Sehingga apa? Ketika anak itu sudah dipatahkan rasa keingintahuannya untuk mengetahui hal tersebut, yang mungkin kedengarannya itu sepele bagi mereka, tapi sebenarnya itu sangat krusial banget di mereka. Atau kenapa sih aku itu perempuan? Kenapa sih aku itu laki-laki? Kita harus jelaskan dengan levelnya dia. Jadi kita harus kenal juga level kognitif anak-anak. Iya, betul, level kognitif. Jadi bagaimana cara kita berbicara dengan anak usia 1 sampai 7 tahun? Bagaimana cara kita berbicara dengan anak usia 8 sampai 12 tahun? Bagaimana cara kita berbicara dengan anak usia berapa tadi? 13 sampai dengan 18. Itu semuanya ada prosesnya. Ada semuanya berbeda. Jadi kita nanti akan bicara dengan yang levelnya 1, karena Allah itu kenapa Allah itu menciptakan kamu sebagai laki-laki? Karena Allah itu tahu kemampuan kamu itu ternyata menjadi seorang laki-laki. Seperti itu. Agak ini ya. Mungkin contohnya ada yang lain mungkin? Oke, kita kasih contoh yang lain. Tapi karena tadi bilangnya ya dari awal mencari tahu gitu ya, mencari tahu. Betul. Kita kenapa apa tadi nanya ini, kenapa ada misalnya ada langit, kenapa ada batu, kenapa gitu, kenapa ini? Sebenarnya itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim enggak sih? Nabi Ibrahim itu sebelum beliau memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita, beliau kan nyari dulu.
nyari siapa Tuhannya. Kayak kan? Menganggap matahari itu Tuhan. Sebelum matahari, dia ngelihat patung dia jatuh kan, patungnya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Akhirnya beliau melihat matahari, beliau pikir matahari ini Tuhan. Ternyata mataharinya terbenam. Dia mempertanyakan lagi kan? Dia mempertanyakan kok terbenam. Tapi ternyata dia lihat ada bulan, ini Tuhanku. Dan dia berpikir, kenapa? Tapi kalau misalnya bulan itu adalah Tuhan, kenapa dia lagi hilang ketika siang hari? Berarti itu bentuk critical thinking loh. Dan akhirnya beliau menemukan sebuah kesimpulan, conclusion. Harusnya Tuhan itu adalah yang menciptakan matahari dan bulan. Itu bentuk critical thinking dan bentuk dari bagian literasi. Karena literasi tadi tidak sekedar membaca dan menulis. Nah, ternyata memang pembiasaan critical thinking ini harus dilakukan gitu ya. Tergantung tadi seperti yang kita bilang usianya. Karena kadang anak-anak ini terlalu cepat dapat informasi, jadi kan emang overload informasi. Jadi informasinya tuh tidak kebingungan gitu ya untuk memilih. Teknologi sekarang juga canggih, jadi besar, informasi yang mereka serap itu informasinya udah cakupannya benar-benar luas. Betul. Sehingga jadi susah banget tantangan mereka memang. Tantangannya yang paling besar itu adalah kebingungan mereka antara bagaimana informasi yang betul penting, urgent bagi mereka untuk mereka keep. Nah, ternyata tidak mereka keep. Yang sepentingnya tidak mereka keep, mereka keep. Contoh nih, brand road semua orang anomali. Itu kan bukan informasi yang penting. Tapi saya ya ada anak murid saya, siswa, karena saya ngajar juga di tempat lain. Dia bilang, dia cerita, Bu, ini ada anomali ini, dia nyeritain panjang lebar tentang anomali. Saya tanya, penting nggak menurut kamu anomali itu? Dia merasa, enggak sih Bu, tapi seru aja. Nah, itu kan yang maksud Anda tadi gitu ya. Salah satu contoh dalam betul tadi apa yang Anda sebutkan. Lalu kemudian anak itu jawab apa tadi? Enggak, ya seru aja sih Bu. Nah, gitu kan jawabannya. Jadi yang tadi harusnya kemampuan literasi ini adalah kemampuan understanding. Mereka cuma menyerap sebuah informasi kayak spons. Kalau menurut saya sih gitu sih. Nah, dengan lagi pula kan tadi juga Anda kita bilangnya tadi gini. Anak-anak itu membaca memang anak-anak sekolah kita tuh membaca. Tapi kalau saya lihat kebanyakan yang mereka baca itu fiksi. Ya kan? I don't say fiksi itu tidak bisa mendapatkan informasi. Enggak ya teman-teman ya. Fiksi juga bisa mendapatkan informasi, juga bisa menambahkan knowledge lebihan gitu. Cuman kita kan nggak bisa ya cuma hanya membaca fiksi karena cerita kan ya. Itu disajikan dalam bentuk cerita. Karena nanti pas kuliah itu pasti bacaannya berat, karya ilmiah temat, karya tulis kita disuruh baca jurnal internasional berbahasa Inggris. Kemudian disuruh diringkas, dicari ini apa. Paling banyak berapa? Kemarin nyari jurnal internasional. Nyari jurnal 50 sampai kali lebih kayaknya. Mantap sih itu. Soalnya 10 aja udah. Boom. Soalnya kebetulan skripsi saya itu emotional labor itu tidak banyak literaturnya di Indonesia. Jadi baca macam-macam, Inggris, Korea kemarin tuh, Arab, Turki kemarin tuh. Wow. Itu kan banyak tantangan. Itu kan, nah makanya saya nanya nih dengan porsi membaca fiksi yang saat ini anak-anak itu bacaan porsi banyak ya, porsi membaca fiksinya. Nih kita sebagai guru tantangan berikutnya adalah bagaimana coba untuk membuat mereka itu menyukai tulisan karya tulis ilmiah, even not just karya tulis ilmiah, mungkin artikel itu. Nah menurut yang kita gimana tuh? Oke. Kalau menurut Ana, I think mereka itu memang harus tahu urgensinya dulu tadi. Kembali ke awal. Semua orang di sini punya masalah, betul? Yep. Ana punya masalah. Iya, saya juga. Bagaimana caranya masalah itu kita dapatkan dengan cara membaca. Jadi gini, Ana punya masalah tentang mendidik anak deh. Oke, anak kecil ya. Akhirnya Ana tuh berpikir, buku apa nih yang pas untuk bisa Ana baca. Lalu kemudian Ana terapkan nantinya apa yang sudah dituliskan di dalam buku tersebut. Jadi Ana tahu urgensinya Ana dalam membaca buku itu apa. Mendidik anak. Sama seperti anak-anak. Urgensinya mereka membaca buku fiksi itu apa? Jadi kita harus latih
itu kepada mereka. Hiburan sih. Oke. Kebanyakan kan memang dari mereka itu kan hiburan. Bahkan memang kan ini jurusan psikolog kan. Iya. Otak manusia itu memang perlu refreshing. Iya. Tahu kan healing, Coping skill, right? coping Iya. stress. Jadi Anda tuh juga pernah baca tuh di Instagram. Ini Iya. agak loncat-loncat sini, maaf ya. Jadi beberapa metode healing yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah salah satunya adalah membaca. Oke. Tapi Ya. jika berlebihan, itu sama aja kayak kita ke jalan-jalan ke Jakarta, habis itu ke Bali, habis itu ke Lombok, akhirnya budget kita down. Berlebihan itu kan memang sesuatu yang tidak baik. Salah satunya pun juga membaca itu sendiri. Jadi membaca fiksi itu boleh nggak buat healing? Boleh. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan ya. Iya. Tapi asal jangan berlebihan itu sendiri. Karena segala hal yang berlebihan itu juga tidak baik. Jadi kita harus tahu porsinya itu sendiri. Jadi mereka harus tahu dulu nih urgensinya mereka itu apa. Sama juga halnya dengan fisika. Urgensinya mereka belajar fisika itu apa? Buat lulus. Biasanya banyak kayak gitu memang. Urgensinya mereka belajar matematika itu apa? Urgensinya mereka belajar apa lagi? IPS itu apa? Mereka harus tahu. Mereka harus kenal. Buat lulus. Buat lulus ustazah, buat Anda dapat Buat dapat ijazah. Itu benar. Itu adalah salah satunya. Tapi lebih bagus nanti kita arahkan lagi siswa-siswa kita untuk mengenali nih urgensi kita Ya. mempelajari si fisika ini itu apa. Itu adalah salah satunya adalah ilmu pasti. Fisika itu kan ilmu pasti ya salah satunya ya. Tapi kita harus pilah juga ilmu pasti ini gak seluruhnya itu benar. Kita konfirmasi lagi. Dengan apa? Dengan sumber bacaan yang lain. Sumber bacaan yang sesuai. Iya. Betul. Misalkan tadi apa? Kita membahas tentang momen gaya. Nah, kembali lagi ke momen gaya. Tapi kita jangan baca buku dari momen gaya satu aja. Misal kita baca momen gaya itu definisi teori dari siapa gitu? Bukunya Intan Pariwara. Tahu kan Intan Pariwara? Wah. Jadi jangan hanya dari berpatokan si Intan Pariwara saja. Banyak buku literasi yang lain. Contohnya apa? Contohnya itu kayak Martin Kanginan. Kita baca juga dari Martin Kanginan. Bagaimana pendapatnya tentang momen gaya si Martin Kanginan? Jangan juga berpatokan dengan Martin Kanginan. Baca lagi yang lain. Contohnya aja dari Gian Koli tentang momen gaya itu seperti apa. Baca lagi bukunya di Sutrisno. Baca lagi, itu buku-buku yang biasanya kami jadikan rujukan referensi untuk biasanya kami melakukan percobaan. Biasanya kayak fisika gitu. That's right, fisika. Jadi fisika itu bukan hanya tentang hitungan ternyata. Iya. Ya kan? Jadinya mereka kan tahu nih, oh ternyata fisika itu bukan hanya tentang hitungan nih. Teorinya banyak juga. Iya. Dan itu baru satu submateri kayak gitu. Saya paling suka teori fisika tuh ini ya. Apa tuh? Teorinya Newton, hukum Newton ketiga. F aksi sama dengan F reaksi. Betul. Itu kalau di kehidupan keren nyata itu memang make sense. Iya. Seberapa besar aksi kita, reaksi orang juga kan harusnya sebesar itu gitu loh. Itu salah satu teori yang sampai sekarang saya ingat. Nah, sisanya wallahu a'lam bishawab. Bisa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penutupan. Oke, itu benar makanya. Aduh, fisika itu susah. Enggak. Seru banget. Seru sih teorinya doang. Banget. Ngitungnya Planet dan lain sebagainya itu juga dijelasin di fisika. Oke, mungkin kembali lagi di awal. Kenapa sih saja kita ngajar fisika, ngajar juga geografi? Iya. Make sense sebenarnya fisika sama geografi Masih itu berteman gitu ya. masih berteman. Membahas tentang kebumian dibahas juga di fisika. Keliling bumi yang digadang oleh Eratosthenes masih juga berkaitan dengan fisika dan geografi. Eratosthenes tahu keliling bumi dari mana? Dari dia menjelajah seluruh bumi ini? Tidak. Enggak. Enggak. Oh iya lagi. Astaga. Mau percaya kan? Kalau misalkan saya Astagfirullahaladzim. bilang Eratosthenes itu ngelilingin bumi loh, ngukur keliling Tapi bumi. nggak mungkin sih di Mau zaman percaya itu. kan? Tadi hampir Hampir percaya kan? Astagfirullah. Itulah pentingnya kita berliterasi. Ya. Jadi biar kita nggak gampang itu, dibohongin. Jadi itu kita tuh nggak harus percaya nih dengan ucapan Ustazah Anggita nih. Jangan langsung dipercaya. Kita cari tahu dulu sumber yang lain. Misal Ustazah Anggita bilang 1 + 1 sama dengan 2. Itu pasti sih. Nah, itu terlalu pasti. Itu Tapi kalau di fisika 1 + 1 belum tentu 2. Kode biner. Angka. Itu berkaitan dengan komputer. kalau saya langsung sakit. Mohon maaf ya. Saya anak IPA, SMA-nya emang anak IPA, cuman memang lebih senang biologi ketimbang IPA Oke. ya. Jadi gitu. Maksudnya
kembali ke literasi, jadi jangan hanya membaca dari satu referensi buku Referensi saja, tetapi kita harus membandingkan dengan referensi yang lain. Itu yang disebut sebagai literasi. Tapi kalau makanya saya tagline-nya tadi, literasi itu tidak sama dengan membaca. Kalau sama dengan membaca nih, kita baca nih ya kan, ini Maono, kita sudah baca kan Maono, apakah itu disebut sebagai literasi? Literasi kan membaca. Apakah itu sebagai literasi yang kita bahas menyampaikan saat ini? informasi tadi ya, transferring information. Iya. Jadi Maono ini kan produk. Kalau misalkan kita mau baca, ya udah Maono ini baca, sudah selesai baca kan? Itu baca. Saya melakukan kegiatan membaca. Tapi kalau menurut Ana itu bukan literasi. Literasi itu kita tahu Maono. Maono itu adalah salah satu apa namanya ini? Mic. Salah satu brand mic. Apa sih namanya? Brand mic yang fungsinya itu adalah untuk pengeras suara. Itu disebut sebagai literasi. Makan, kita udah baca makan, tapi makan itu apa? Prosesnya bagaimana? Makan itu adalah mengambil nasi, masukkan ke dalam mulut, lalu kemudian mengunyahnya, kemudian masuk ke dalamnya. Jadi ada informasi sebelumnya itu didapatkan harusnya dengan literasi. Tapi tadi ya teman-teman, sekali lagi literasi bukan tentang membaca seperti yang kita tadi bilang. Jadi memang literasi itu adalah penyampaian, mentransferkan informasi. Intinya kan tadi berarti dari cari kita membahas tadi, intinya adalah bagaimana informasi itu ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Dan kita bisa memilah. Iya betul, memang harus memilah karena zaman sekarang anak-anak sekarang tuh nggak bisa memilah lagi loh. Karena kesulitan berita-berita yang ditampilkan di sosial media khususnya, mereka itu cuma menampilkan ini loh, headline. Headline-nya cuma misalnya headline doang nih. Headline-nya apa? Ada orang kecebur kali karena karena ditabrak gerobak misalnya kan. Tapi atau misal ada orang meninggal karena ketimpa kapas gitu kan. Kalau orang cuma baca headline, kita ketimpa kapas aja udah bisa mati gitu kan. Jadi serem ya. Misalkan kapas. Ternyata kalau ternyata ada tulisan di bawahnya nih, yang panjang ternyata itu kan biasanya. Truk pembawa kapas. Pantesan meninggal. Maksudnya kan kapasnya sekilo. Sekilo nggak mati juga sih, 100 kilo mungkin. Nah iya, maksudnya di situ. Artinya informasi itu karena kebanyakan sekarang kan cuma baca headline. Orang cuma baca sekilas, udah selesai. Tapi mereka tidak menangkap informasi apa sih yang disampaikan. Kemudian kalau misalnya pun menangkap, ada kemungkinan mereka mengira itu ada informasi yang valid. Sedangkan kita aja kalau menguji aja harus ada validitas dan rehabilitasnya. Iya, betul. Nah, banyak tuh ujian-ujian. Gimana tuh menurut saya kita tuh dengan dengan posisi di mana orang tuh cuma baca headline doang itu sudah menyampaikan sebuah informasi. Nah itu tadi pentingnya kita melatih dari anak-anak kita sendiri tentang kita tuh jangan mudah untuk langsung menyerap informasi. Kita harus bisa membandingkan atau harus mengetahui dulu deh tentang hal tersebut. Itu harus dilatih, memang harus dilatih. Dan kalau Ana sendiri jujur dulu kan dikasih dosen Ana itu tugas disuruh nyari 10 jurnal internasional dan 10 jurnal nasional. Keterpaksaan, jujur memaksakan diri ini untuk bisa membaca jurnal tersebut, tapi akhirnya ramai baca jurnal tuh sebenarnya. Iya, ramai loh, saya suka. Ana tuh akhirnya menemukan apa ya, kebermanfaatan di tengah keterpaksaan itu. Jadi dipaksa manfaatnya nilai nggak sih? Iya kan awalnya sudahlah yang penting ngerjain tugas selesai nih kan. Betul kan, biasanya kayak gitu, memang kayak gitu memang dari dulu. Akhirnya wow, jurnal ternyata keren juga nih. Ternyata Ana bisa ngambil nggak perlu ngelakuin percobaan ini. Ana sudah tahu jawabannya hasilnya apa. Ana nggak perlu keluar negeri untuk ngelakuin praktikum yang sangat wow banget itu, gak perlu bakal banyak ongkos, lalu kemudian banyak biaya, waktu dan lain sebagainya. Tapi Ana cukup membaca jurnal itu tadi, kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Ternyata hasilnya gagal. Karena variabel A, B, C, D. Lalu kemudian ini hasilnya berhasil karena variabel A, B, C, D. Itu didapatkan dari mana? Dari jurnal.
Dari mana lagi? Keterpaksaan. Membaca. Ya, Dan sama. kami tuh disuruh meng-highlight bagian-bagian ini. Jadi kita tuh disuruh mencari metode penelitiannya apa. Iya. Terus kemudian latar belakangnya apa. Lalu kemudian banyak kemarin itu tugasnya. Jadi kami disuruh dari 10 jurnal itu disuruh membuat ini. Iya, merangkum ini jurnal penulisnya siapa, penulis utamanya siapa, betul. doinya ada. Nanti ini orang bingung nih, doi apa nih? Doi bukan. Doi itu kayak nomor apa sih, kayak nomor jurnal nggak nomor sih? jurnal. Nomor jurnal, linknya jurnal. Bukan doi itu ya. Bukan doi itu. Tolong catat. Terus nanti ada ini, apa tadi metode penelitiannya Betul. apa? Habis itu dia menggunakan subjeknya siapa, terus betul. grand teorinya apa, itu tuh kesimpulannya apa. Iya, itu kayak gitu tuh. Itu nggak bisa dipelajarin hanya dengan cuma membaca doang. Tagline, nggak bisa baca judulnya doang, kayak meningkatkan hasil produktivitas cambah dengan pupuk urea, something like that, ya kan? Nggak bisa kita baca tagline itu aja, nggak bisa. Kecuali kita mungkin baca abstrak pun kan cuman 100 kata kalau nggak salah ya. Iya, 100 kata doang. Nah, nggak bisa juga. Ada jujur nggak puas sih kalau baca abstrak aja. Jadi kita harus. Tapi kalau pengen Ini cepat lagi. silakan baca abstrak. Abstrak. Tapi kalau misal Kayak sinopsis nggak sih abstrak itu? Iya, sinopsisnya kan. Sinopsis dari artikel. Jurnal. Betul. Tapi kalau misalnya pengen baca dia penelitiannya gimana, kesulitannya gimana, signifikan dan negatifnya nilainya itu, bacalah seluruhnya. Pendahuluannya juga kenapa dia melakukan sebuah penelitian itu. Kenapa? Iya. Why? Nah, kemarin itu kebetulan kan ya pengalaman pernah punya waktu kemarin anak-anak debat. Oh iya. Iya, anak-anak debat. Oh itu keren banget. Serius. Itu mereka emang saya suruh baca, mencari informasi persis kayak kita lagi di kuliah gitu. Tapi ternyata memang ada beberapa bukan berapa sih, hampir semua ketika dia baca jurnal mereka kira signifikannya nilai itu adalah bentuk dari hasil yang udah selesai, padahal bukan itu sebenarnya kan. Artinya memang mungkin ya yang tadi PISA ya, yang tadi yang kita ternyata Indonesia literasinya 68 ya tadi. Ya, 60 pokoknya saya tuh ingatnya 60 ke bawah gitu kan. 62 atau 68 gitu. Pokoknya ke bawah 60 ke bawah gitu kan. Itu Meskipun anak-anak kita ini bukan anak-anak kita aja gitu ya, ada di seluruh Indonesia punya kemampuan membaca dan juga ada ya kemampuan untuk analytical thinking. Karena semua orang itu punya kemampuan analytical thinkingnya loh, tinggal diasah atau enggak. Nah, betul. Tapi tidak bisa mengarahkan analytical thinkingnya, itu biasanya mengarahkan pada kesimpulan yang salah. Itu pentingnya guru. Iya betul. Peran dosen. Peran guru di sana. Iya. Masuk kita di sana. Akhirnya kita mengarahkan. Ini loh nak, kayak gini seharusnya. Antum harusnya membaca lagi nih. Kayak gini. Kita yang mengarahkan. Jadi guru itu kan fasilitator kan, memfasilitasi anak-anak untuk bisa membaca. Ya benar juga sih, membaca salah satunya menulis, ya, membaca, menulis, gitu ya. Literasi. Itu dari kita juga. Itu peran masuk di situ peran guru. Jadi kan Ustazah Nana sendiri kan masuk tuh ke dalam perannya sebagai pendampingnya kan, gurunya kan. Akhirnya kan anak-anak begitu Kak Ustazah. Nah seperti itu. Itu sangat penting. Itu memang sesuatu hal yang harusnya bisa kita lakukan gitu kan ya. Dengan posisi seperti ini, apalagi anak-anak Ar-Rahman ini ya, hobi membacanya tuh luar biasa. Tinggi. Wih, parah. Segini-gini novelnya, Masya Allah. Iya. Sampai ada loh. Betul. Novel yang agak berat gitu. Banget. Banyak kan itu bahaya. Itu ya novel kayak ada salah satu novel yang bawaannya ke filsafat. Iya. Tahu kan, kita nggak bisa sebut judulnya, everyone know. Nah itu kalau dia tidak diimbangi dengan akidah yang kuat, kemudian juga dia cuma sekedar membaca dan menerima informasi, maka akan ada persepsi yang salah, akan ada pengambilan informasi yang salah. Nah itu kayak gimana tuh? I think benar. Kemarin Ana tuh menilai presentasi dari kelas 12 kan. Di sana tuh kelihatan beberapa karakter dan kelihatan banget mana siswa yang membuat PPT itu berdasarkan buku. Kelihatan banget. Mana dan buku apa yang dia rujuk, buku apa yang dia baca, dan seberapa banyak buku yang dia baca itu kebaca dari anak itu sendiri. Makanya anak tuh sampai kagum yang wow. Sampai nanya kan selesai dia presentasi itu anak nanya,
berapa buku nak yang Apa tuh judulnya tuh? antum baca biasanya kayak gitu. Apa tuh judul PPT-nya? Ada lupa judul PPT-nya apa? Tentang In apa English, gitu? maybe something like that. Hmm. Tentangnya pun Ana lupa, mohon maaf sebelumnya. Cuman momen-momen menakjubkannya itu ada di saking kepala. menakjubkannya tuh benar-benar kayak ini literasinya mantap nih, tinggi berarti literasi dia. Bahkan sumber-sumber dia pun sangat benar-benar ada datanya kayak gitu kan. Dan ada lagi satu siswa yang dia juga pakai sumber bacaan juga. Dia pun membuat PPT berdasarkan buku juga. Tetapi karena mungkin kurangnya filter atau kurangnya pendampingan dari dia sendiri untuk memilah buku apa yang harusnya dia dibaca, yang mungkin boleh sih dia baca buku hal tersebut, tetapi make sense gak sama dianya, itu yang kayaknya terlalu wah banget, jadinya dari dark banget. Jadi ketika dia menyampaikan, dia itu banyak menyampaikan hal-hal yang sangat dark. Ana bilang Itu apa temanya? Dia membahas terkait dengan velocity. Oh, That's right. Dia membahas tentang hal tersebut, Astagfirullah. tapi dikemas dia secara dengan pemikirannya dia dan berdasarkan sumber rujukan yang dia baca juga. Tetapi bagus aja sih, bagus. Cuman rujukan bacaan dia ini yang mungkin terlalu berat, yang berkaitan dengan filsafat. Dia mengambil filsuf atau buku-buku pokoknya bukunya menurut Ana itu terlalu berat sih untuk dia yang mungkin masih belum terlalu kuat dari segi ideologi, dari segi prinsip. Itu masih belum siap untuk membaca buku-buku tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun juga membacakan rujukan-rujukan yang dia ambil, disampaikan ke depan kelas. Ana tidak menyalahkan siswa tersebut, tetapi mungkin sayangnya dia kurang mendapatkan arahan itu tadi terkait dengan apa yang dia baca sebenarnya. Itu yang saya sayangkan. Jadi dua siswa yang Ana bandingkan ini, yang menurut Ana berarti penting. Artinya kan penting peran guru itu untuk bisa mengarahkan anak-anak untuk memilah apa yang mereka baca. Oke. Iya betul. Itu sih. Jadi harus tahu dulu urgensinya apa mereka untuk membaca hal tersebut. Makanya tadi kan yang kita bilang bahwasanya guru itu harus membimbing dia bukan hanya saat nanti dia maju PPT, tapi sebelumnya bahkan sebelum dia bikin PPT itu adalah penguatan dari karakter kepribadian Islamnya dulu, akidahnya kuat atau enggak. Itu karena penting. Memang beberapa ilmu kalau dia tidak kuat akidahnya akan sangat berbahaya secara pemikirannya sendiri gitu loh. Karena informasi itu kalau tidak bisa diserap dengan baik akan menghasilkan keburukan juga ke orangnya. Otak kita ini kan sangat kompleks. Iya betul. Benar-benar kompleks. Iya. Benar-benar perlu setiap hari itu asupan, sama kayak lambung kita, sama kayak perut kita, sama kayak makanan. Lagi puasa nih guys. Jadi bukan hanya perut kita yang butuh asupan, tapi juga otak kita yang perlu asupan. Dari apa? Dari membaca tadi. Tapi kita harus filter lagi apa yang kita baca, apa yang kita asup. Kadang kita makan junk food, kadang juga kita makan yang sehat-sehat, healthy food, ya kan? Sama kayak membaca, kadang kita membaca yang kurang baik, kadang juga kita membaca yang baik. Itu yang memang perlu difilter. Dan itu akan menjadi prinsip kita, jadi bagian dari kitanya berpikir itu seperti apa. Itu akan menjadi latar belakang kita sendiri gitu kan. Makanya sepenting itu teman-teman membaca, bukan hanya membacanya penting, tapi kemampuan menganalisisnya bacaan tersebut. Karena informasi kan habis dianalisis informasi tersebut harusnya diapain lagi, bagaimana cara penyampaiannya. Penyampaian. Iya kan, penyampaiannya. Kita pilah, terus kita sampaikan. Bagaimana kita mendeliver dan itu audience. Betul, dan itu betul menjadi bagian dari kebiasaan yang ada di Ar-Rahman sendiri. Biasanya kan kalau mau lulus tadi kan kita karena tadi nyentil masalah itu kan ya. Karena memang di sekolah kita biasanya kalau misalnya dia mau lulus nih kelas 9 ataupun kelas 12, mereka akan disuruh bikin presentasi. Dan itu satu-satu loh, bukan per kelompok. Satu-satu teman-teman, dan gurunya pun harus ngeliat jumlah siswanya apa. Kemarin kita itu kalau SMP 25, SMA 36.
Kalau karena di SMA campur Iwan Awad kan. Iya, betul, Kalau betul. kalau Iwan di Awad. SMP itu Awad Ahwat, Iwan Iwan, ya. ya. Tapi kalau misalnya itu 55. Kebetulan saya itu cuma Oh. separohnya aja. Oke, 13 oke. kemarin karena harus pergi keluar. Uh-uh. Dan itu emang benar kata Ustazah Gita tadi. Kelihatan siswa itu yang mampu literasinya tuh seperti apa. Iya, Yang sekedar kebaca. dia cuma menulis terus dia tulisnya di copy ke PPT, atau ada siswa yang dia membaca sumber acuannya tadi, kemudian dia tuliskan ke PPT-nya, Iya. berbeda dengan sumber Beda acuannya. banget. Ketika dia sampaikan di depan umum, ketika dia mempresentasikannya, itu tetap sama dengan apa yang di PPT-nya, hanya saja lebih detail. Iya. Ya kan? Ya. Jadi biasa makanya kenapa dinilai PPT itu biasanya juga dituliskan Judul. bukan judul, apa sih namanya? Apa namanya? Rubrik. PPT itu kan ada nilai pribadi Rubrik itu. penilaiannya. Iya, di rubrik penilaiannya itu kan ada sendiri kan. Iya, dari segi PPT, tampilan, body, penyampaian kayak gitu kan. Itu Uh-uh. sama tuh, SMP SMA masih sama tuh masalah itunya. Iya. Nah, PPT itu dilihat kalau tulisannya kebanyakan, ketahuan nih orang ini. Iya. Dia cuma akan membaca doang ini. Apalagi kalau Dia dari- tidak ya kan? Dia tidak akan menyampaikan intinya gitu loh. Makanya ketika anak itu maju, dia cuma baca, oh, textbook. Tapi ketika dia Sangat-sangat. iya kan biasanya kayak gitu. Kalau misalnya kita anak ini menyampaikan dan dia cuma ngeliat PPT cuma sekilas, oh berarti anak ini dia sudah paham materinya, dia mampu menganalisa isi dari materi yang dia ingin sampaikan. Iya. Dan ketahuan akhirnya dia paham dengan materinya. Dan itu bagian dari apa teman-teman? Literasi. That's Makanya right. itu yang jadi kalau misalnya orang tanya, wah anak-anak di pondok itu biasanya cuma ini aja kali ya, apa cuma Keren pondok mah. cuma hafalan Jujur. doang gitu kan, hafalan Quran, hafalan apa lagi, hafalan hadis Yeah. gitu kan ya, sholawat, zikir segala macam. Tenang, No. di Ar-Rahman enggak, kita No. diajarin banyak hal. Salah satunya literasi, bagaimana anak-anak mampu mengolah informasi itu. Soalnya saya akuin ya, bahkan Apa? anak mungkin emang tidak semua ya. Kalau anak awal tulisannya bagus ya, palingan segelintir orang aja yang Bagus. sedikit ya aja ya, Saya aja kurang kalah. Iya makanya yang kurang rapi aja itu sedikit aja. Tapi ternyata dulu tuh kita pernah ini enggak sih stigma dulu waktu kita sekolah. Apa? Kalau laki-laki tuh tulisannya jelek. Iya. Tapi di sini tulisannya bagus. Ada lagi. Bagus banget. Ada lagi. Ada berapa dan itu tuh enggak 1-2 orang ya. Iya. Banyak. Bahkan sampai insecure. Ini Ikhwan yang Iya, tulis. iya pernah. Serius. Hah? Yakin nih tulisannya? Kayak gitu kan? Itu apa Bener, artinya? bener. Karena kebiasaan menulis. Makanya memang di Ar-Rahman itu kebiasaan menulis itu juga udah jadi budaya. Membaca jadi budaya. Iya. Jadi yang saya anak kagumin, jujur. Anak ini kan lulusan negeri. Ya. SD negeri sampai kuliah pun juga negeri. Kerjanya tapi di pondok ya. sekolah pondok ya kan. Akhirnya menemukan apa ya, kayak kalau misalkan waktu bisa diulang anak pengen masuk pondok deh, serius. Ini serius dari dalam hati yang paling dalam, apalagi Udah masuk mengenal Ar-Rahman. Iya udah masuk nih. Gak lulus tapi ternyata saya gurunya. Jadi wow, stigma bener, stigma anak dulu memang pondok itu cuman hafal Quran, Iya. zikir, sholawatan, Iya. sudah gitu loh. Ternyata enggak dong, luas banget. Di sini kita diajarkan tentang pemahaman, tentang pemahaman Islam itu sendiri, tentang bagaimana cara kita membentuk prinsip kita, bagaimana cara kita membentuk ideologi kita itu seperti apa, harusnya seperti apa nanti kita ke depannya, itu semua diajarkan di pondok ini. Dan saya iri, jujur, iri banget sama anak-anak pondok. Iya. Apalagi di pondok Ar-Rahman. Iya, karena ini bukan Beneran, tapi enggak, PPDB ada. beneran, ini beneran serius. Tapi Bukan memang itu semua bener di luar ya. ini, enggak. Beneran yang kayak ya ampun. Apalagi salah satu program yang benar-benar diusungkan itu kan yang tadi PPT tadi. Ah itu pasti. Tidak dapatkan di sekolah di manapun, sekolah serius. manapun. Nggak ada. Tapi serius itu serius. Nggak ada, cuma di Serius, Ar-Rahman. Cuma ada di Ar-Rahman. Itu serius dan itu tuh salah satu bentuk dari kegiatan literasi Iya. kita. Iya. Karena saya kan kebetulan SMP-nya di sini lulusan angkatan 1 dan itu keren. memang udah dari angkatan 1 udah Makanya begitu. produknya lihat keren kan? Good Dia job. keren juga kok tenang, It's dia keren juga. You're just excellent. Dia juga keren kok. Kita semua Absolutely. keren. Dia jadi guru di sini. Mudah Keren. unggul bertakwa. Udah unggul bertakwa. Enggak gitu Ar-Rahman. Udah unggul bertakwa. Malah jadi. Kenapa begini? Ini, gila. Tapi karena memang benar di sekolah lain, saya ingat banget karena kebetulan saya SMA-nya di luar. Kita ngapain gitu? Nggak Iya ada kan? nggak ada ini loh, PPT terakhir ini nggak ada presentasi terakhir kan sebutannya. Iya. Nggak ada presentasi yang kayak gitu. Iya. Kita tuh kayak mau di sini itu ibaratnya kayak mau lulus sidang skripsi. Bener.
kita harus presentasi. Iya. Mau yang dia itu introvert, mau yang dia ekstrovert, semua harus maju. semuanya maju. Iya. Bahkan sampai ada yang gemeter dong. Iya, Ya betul. Gak bisa Ustazah karena gak bisa malu. Nggak Kamu bisa. harus maju. Iya. Oh iya, makanya. Dan itu ada salah satu program yang benar-benar Ana bilang, Ana takjub. Iya. Program yang benar-benar itu tuh bekal kita loh. Public speaking itu bekal kita nanti ke depan. Betul. Apalagi di perkuliahan, apalagi di luar. Ini aja kita sudah public speaking. Bagaimana cara kita mendeliver Informasi. informasi. Ini ada salah satu Dan itu literasi. Iya. Dan itu literasi. literasi. Lalu kemudian kita bisa mendeliver informasi. Bagaimana cara kita menyampaikan fakta kepada orang lain. Bagaimana cara kita menyampaikan informasi berdasarkan objektif bukan subjektif. Iya. Itu semua dari literasi itu sendiri. Literasi. Kita asah memang benar literasi itu tadi. Jadi anak kagum banget. Masya Allah, PPT loh. Satu-satu semuanya maju loh. Dan semuanya keren. Judul-judulnya pun apa Ada ya? judul. Apa? Ada judul yang Ana itu sampai sekarang masih ingat. Apa tuh? Tentang holiday blues. Wow. Baru dengar? Baru dengar? Holiday blues. Jadi anak-anak kita itu ternyata sangat Ternyata informatif aja mereka. Sampai ya. informasinya sangat luas banget. Iya. Dan Ana baru tahu. Jadi kalau misalkan dibilang guru belajar dari siswa, Iya benar. guru belajar dari siswa Bener, juga. bener. Jadi belajar itu bukan hanya dari siapa aja, dari siswa pun kita bisa belajar. Betul. Jadi, apa itu holiday blues? Apa itu? What's sih the meaning of holiday blues? Holiday blues itu apa sih? Dan ternyata itu adalah salah satu blues selain baby blues. Ternyata ada juga holiday blues, di mana salah satu kondisi seseorang yang libur panjang dan nyawanya tuh masih ada di keliburan itu. Tapi dia dipaksa untuk bekerja. bisa beraktivitas kembali seperti rutinitas adanya, dan itu disebut sebagai holiday blues. Cerdas. Kok iya ya? Oh my god. Enggak ini loh, enggak expect, karena kan biasanya gini, karena kalau misalnya kalau ngelihat di SMP itu kemarin tuh yang karena saya cuma satu hari cuma 14 anak atau 13 anak yang ngelihat, satu-satunya materi yang bikin saya tuh tercengang, dua materi yang bikin saya tercengang. Satu, personal branding. Anak SMP bahas masalah personal branding. Ih, mantep tuh. Gimana tuh? Itu materi kita kuliah nggak sih? Personal branding itu materi kuliah. Kemudian baru kedua, dapetin di kuliah. Sama. Kemudian brand root. Apa tuh? Brand root. Baru dengar. Yang ini loh, karena kebanyakan informasi terus sampah di otak. Nah itu dia menjelaskannya dengan detail dan bagus, termasuk dengan personal branding tadi dijelaskan dengan bagus. Maksudnya anak SMP itu bahas personal branding, sama SMP dengan loh. tadi SMP. Baru Anak SMP. SMA bahas sebuah istilah yang kita nggak tahu. Itu holiday blues, saya baru bener, holiday blues. I just know the baby blues, but didn't know about the holiday blues. And saya juga baru tahu. Makanya keren ada materi begitu. banget. Makanya Itu membekas sih di ingatan kalau saya. cuma mungkin ya bukan berarti yang lain nggak bagus, yang lain bagus karena banget. kemampuan mereka pasti di situ, itu kemampuan mereka. Tapi Betul. kita kan selalu ketika ada presentasi akhir kita mikir apa ya materi apa ya anak-anak ini bawa ya. Apakah dia akan mengenalkan, biasanya kan ada yang mengenalkan sosok sahabat, ada juga yang mengenalkan sosok sebuah tempat gitu, ada juga yang mengenalkan sejarah juga ada. Terus ada juga yang misalnya lagi bilang ini hukum ini di dalam Islam. Ya. 3 pertanyaan besar misalnya kayak gitu-gitu. Itu ada. Tapi tiba-tiba ada yang bikin materinya sedikit berbeda. Dan materi itu tetap masih ada bernuansa Islami. Masih bisa, maksudnya karakteristik dia sebagai seorang muslimnya itu tetap tampak. Tidak dihilangkan sama sekali. Itu yang bikin keren banget. Keren banget anak-anak ini. Anak Roman ini. Jadi di kuliah itu, Ustazah Nana, Ana itu punya dosen yang dia itu kalau judul skripsi anak-anak beliau itu harus berkaitan dengan Islam. Fisika itu harus dikaitkan dengan Islam. Contoh, kayak fluida dikaitkan dengan Islam, atau tentang bumi dan planet. Tahu nggak bumi dan langit itu ternyata dulunya bersatu? Iya, pernah dengar tuh. Iya kan? Bukan pernah dengar, dan pernah ternyata baca. Itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Di ayat An-Nabiyah apa? Surah apa itu? Bukan. Ajmi. Bintang. Kurang lebih, cuman di dalam situ dijelaskan bahwa ternyata bumi dan langit itu pernah bersatu. Lalu kemudian dipisahkan oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana di Al-Qur'an itu sebenarnya all of everything apa yang mau kita tanyakan itu semuanya jawabannya di sana loh. Ada. Dan kalau misalkan ditanya nih, literasi, udah baca buku apa aja sih? Salah satunya ada Al-Qur'an.
Iya, karena Al-Quran tuh bentuk literasi paling keren tuh. Keren banget. Dari Kalau Allah misalkan langsung. kalian tahu tentang, kalau kalian mau tahu tentang bumi dan langit, kalian baca surah baca surah Fusilat. Oh, Al-Fusilat. Fusilat ayat 9 sampai dengan 12. Oke. Itu membahas terkait dengan fase-fase kehidupan. Menurut Ustazah Nana, nanya lagi ditanya nih. saya. Ayo lo. Aduh, nilai kagak dapet ditanya mulu. Nanya mulu. Narasumbernya nanya mulu nih. Ini jadinya. kocak. Oke, enggak sih, apa namanya? Ana baru baca juga tadi pagi. Apa namanya? Duluan bumi atau duluan bumi apa duluan langit? Ini kayak pertanyaan. Jadi Allah itu ngebentuk bumi dulu atau ngebentuk langitnya dulu? Keren kan? Keren kan? Dan itu ternyata jawabannya ada di ayat Fusilat itu tadi. Oh. That's right. Jadi Semenakjubkan duluan mana? itu. Jadi duluan mana? Baca ayat Fusilat, silakan dibaca Al-Qur'annya semua anak-anak sekalian, silakan dibaca. Tapi nggak bisa loh baca Quran itu Fusilatnya. cuma sekedar baca. Enggak bisa betul harus betul. bukan Pahami. memahami artinya, kemudian baca tafsirnya. Nggak Tafsirnya, boleh. benar. Jadi Ana tuh pas sudah baca itu, Ana cari nih tafsirnya bagaimana nih. Ini maksudnya apa nih? Ada beberapa fase, ada fase 1, fase 2 dan ada hari-harinya bahkan. Dijelaskan di ayat tersebut bahwa Allah itu membentuk bumi itu di hari Ahad dan juga membentuk di hari Senin, di hari kedua. Seninnya, kenapa hari Ahad? Kenapa hari Senin? Itu semua dijelasin di sana. Tapi tidak dijelaskan secara detail. Akhirnya kan kita harus membuka tafsirnya kan. Yang itu yang masih Anda cari tahu juga. Tafsirnya itu seperti apa yang ini. Jadi itu sih. Jadi tapi takjub aja sama kita tuh kalau misalkan mau mempertanyakan bumi. Bumi itu apa? Ada di Al-Qur'an. Langit itu apa? Ada di Al-Qur'an. Kenapa bumi diciptakan seperti ini? Semua dijelasin di Itu sebenarnya bikin manusia tuh berbeda sama makhluk yang lain karena iya. Allah itu ngasih potensi buat kita untuk berpikir. Benar. Dan ternyata berpikirnya kita tuh cuma nggak sekedar berpikir, tapi kita punya Al-Quran sebagai panduan, ya kan? Betul. Makanya baca Al-Quran tuh nggak boleh salah. Iya. Karena satu huruf aja Harus berbeda. ini ya, Iya, tajwid. tajwidnya bener kan? Iya. Panjang pendeknya, terus Benar. kemudian ini harus tahu kenapa, karena maknanya bisa berbeda. Makalotik bukan maknanya, artinya berbeda berarti mengubah maknanya. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq ayat 1 itu bukan sekedar hanya disuruh membaca, bukan, tapi memahami isinya sebenar-benarnya. Bahkan Allah aja memerintahkan kita loh untuk bacalah. Katanya kan. Iya. Jadi Allah itu memang mengharuskan kita untuk bisa membaca. Jangan separuh-separuh bacanya ya. Iya, membaca bukan hanya membaca tapi Memahami begitu. Oh my god. Oke. Keren banget. Ini nggak ngelihat jam lagi. Iya, seru banget Allah. soalnya. Padahal bahas literasi ampun. doang ini teman-teman ya. Satu topik just illustration. karena sangat se-urgensi itu. Jadi benar-benar yang kayak apa ya? Kita harus paham literasi itu sepenting itu. Iya. Sama kayak kita makan 3 kali sehari. Penting. Bahkan sepenting itu Karena karena otak kita butuh asupan juga. Asupan. Bukan hanya lambung kita yang butuh asupan. Jadi Tapi saat ini lambung saya kayaknya butuh asupan. iya. Benar, sudah mulai ini ya. Ya, mulai berasa ini ya Allah. Puasa Sudah mulai Arafah ya berasa. teman-teman, bukan puasa Ramadan, Puasa puasa Arafah Arafah nih, nih. puasa Arafah nih. Apa keutamaan puasa Arafah? Ya Allah. Pertanyaan lagi. Ayo Wah. dijawab semuanya sisa-sisa Di koma. ustazah yang sangat hebat ini. Silakan tolong di kolom komentar. Oke. Astagfirullah, emang bener-bener saja yang kita mah. Ini muridnya Oke. nih dikasih post-test, pre-test, post-test dulu bisa nih. Ya ampun. Pengennya sih gitu ya. Tapi kayaknya bakal ustazah Boleh. kita. Apa? Boleh kali kan Anda guru. Boleh bener. Jadi oh iya kita harus ngelatih juga literasi itu dilatih ketika pembahasan soal-soal. Iya. Soal-soal itu kalau bisa berbentuk literasi, berbentuk juga numerasi itu sangat bagus banget dilatihkan dan harusnya dilatihkan juga ketika dia SD, SMP maupun SMA. Dan salah satunya tadi kan kita kembali ke SD Insan Nur Rahman yang ternyata Punya membiasakan siswanya untuk membaca 15 menit setiap hari. Setiap hari apa dalam seminggu itu ada? Keren banget. Itu adalah salah satu program yang keren menurut Ana. Karena harus dibiasakan. Jadi kita tantang nih diri kita nih. Kita tantang diri kita untuk membaca satu hari itu 15 menit. Karena kita kembali ke data bahwa di salah satu organisasi UNESCO itu menjelaskan bahwa harusnya satu individu itu membaca 3 buku dalam 1 tahun. Oh. Harusnya individu itu membaca tiga buku dalam 1 tahun. Dan tahu tokoh Indonesia kita Bung Karno
Iya, tahu. Itu membaca 30.000 buku. Wow. Boom. 30.000 buku. Keren. 300 buku lupa. Dan itu Pokoknya sangat banyak banyak banget. Dan seluruh Bill Gates, banyak sih tokoh-tokoh yang memang ternyata ketika kita kulik, hobinya baca. Hobinya baca. Baca banget ternyata. Iya, betul. Makanya Di itu tengah kesibukan mereka itu loh, maksudnya tuh di tengah kesibukan mereka tetap membaca. Oke, nice. menyempatkan membaca. Harus kita paksa. Nah, makanya tadi di sekolah manapun, bukan hanya di Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman karena Ar-Rahman udah punya programnya sendiri. Ar-Rahman dan Insanur Rahman udah punya programnya untuk literasi. Sekolah manapun juga harus punya program untuk literasi ini, karena meningkatkan literasi itu dimulai dari mana nih? Kalau misalnya di rumah tidak ada yang mengingatkan, maka sekolah yang melakukan. Betul. Makanya sekolah harus punya program literasinya sendiri. Tapi lebih bagus lagi nih, Suzana, peran keluarga juga ikut andil. Peran Betul sekolah juga bergandengan dengan dan sistem pemerintahan pun juga harus bersama. memfasilitasi. Iya. Jadi semua bersinergi untuk membuat karakteristik pelajar yang bukan hanya sekedar pintar dan bisa menerima informasi, tapi juga karakteristik dan kepribadiannya juga islami. The best. Gitu. Oke, nih karena waktu kita mau habis, ini azan loh di luar ini. Ternyata loh. Sampai loh asar ini. Gak berasa ternyata. Nih Kayaknya bentar banget deh. Kayak baru 1 menit. Wow. Kagak 1 menit juga kali. Ya Allah. Oke, terakhir deh. Pesan-pesan terakhir ini untuk seluruh siswa-siswa atau siapapun boleh silakan tentang topik kita hari ini tadi. Oke. Pesan ya. Ya. Dari Ana sendiri. Memang susah di era zaman sekarang ini. Teknologi mulai canggih, apalagi kita sekarang udah masuk AI sudah merambah, dan benar-benar tantangan mereka itu jauh lebih berat dibandingkan era kita dulu. Era kita dulu hanya buku yang menjadi kita pilah-pilah, tetapi sekarang mereka AI loh. AI harus mereka pilah-pilah, jadi benar-benar harus habits dibentuk untuk bisa dibiasakan diri ini untuk bisa membaca. Membaca, lalu kemudian membaca itu adalah salah satu bagian dari literasi. Dan kita pilah informasi yang baik mana, yang benar juga yang mana, itu penting dan itu harus selalu dilatih. 1 hari 15 menit membaca buku. Satu hari 15 menit membaca buku. Hanya 15 menit dari 24 jam kalian. Seperti programnya SD tadi. Tantang diri kalian. Harus ditantang. Ana pun juga menantang diri Ana sendiri. Tantang diri kalian dengan membaca buku ya, minimal 15 menit. Tapi kalau lebih gak apa-apa sih, cuman jangan saat pas pelajaran nanti diambil bukunya. No, jangan. Harus di luar itu. Di luar itu ya. Oke. Emang bagus banget ya. Emang karena kita tuh butuh literasi, karena kemampuan membaca itu kan harusnya dimiliki oleh setiap individu ya kan. Betul. Mungkin kayaknya sayang banget ya kita terpisahkan oleh waktu. Sayang sekali. Padahal ini topiknya sangat menyenangkan dan banyak ini loh masih yang mau dibahas. Iya loh, banyak loh. Cuman karena part kita 2 deh. Jangan deh. Boleh. Part 2 kali ya. Tuh. Kalau misalkan ada yang mau part 2 boleh di komen-komen di bawah. Asik, si paling komen-komen. Komen-komen mulu. So, apa sih? So, like, comment and share ya, bukan subscribe juga. Jangan lupa subscribe. Karena hanya di Ar-Rahman Channel kalian bakal banyak dapat informasi yang sangat informatif. Dan tetap dikemas dengan cara yang menyenangkan dan islami. Mungkin itu ya kali ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.